Bicara Makassar Bicara, kami lanjutkan kembali pemirsa dan pendengar. Kami lanjutkan berbincang bersama dengan Pak Aswar, anggota DPRD Kota Makassar, khususnya di Komisi B. Baik Pak, kami ingin membahas nih Pak di segmen ini terkait dengan serapan anggaran tahun ini untuk mitra-mitra dari Komisi B di Kota Makassar. Serapan anggarannya apakah cukup tinggi atau rendah seperti komisi lain Pak? Atau seperti apa? Ya, kalau serapan anggaran mitra Komisi B itu rata di sekitar 60-an%. Ini termasuk ya menyedihkan juga ya terhadap serapan itu. Mitra komisi, tapi kan kalau mitra komisi B itu yang kedinasan cuma ada berapa, ya kan? Rata-rata kan perumda, ya kan? Tetapi serapannya memang cukup mengkhawatirkan kemarin dalam Monep terakhir. Kalau Monep terakhir kita kan kemarin bulan lalu. Saya belum tahu ini perkembangan terakhir ini. Ya, siapa tahu sudah bisa di angka 70 atau 80% itu sudah luar biasa. Selain itu, selain masalah serapan anggaran, Pak, apa kemudian yang menonjol juga dalam Monef kemarin? Yang menonjol beberapa kegiatan-kegiatan besar tidak tidak istilahnya tidak terjalankan karena adanya kendala-kendala, misalkan koordinasi yang antar dinas misalkan yang akhirnya tidak klop. Kemudian misalkan permasalahan di ULP ya, tentang tenderisasinya. Ini kemarin kita tekankan janganlah sampai hal ini berulang lagi, karena kalau program itu tidak terbelanjakan, maka yang rugi itu masyarakat. Ya, pertama ekonomi di Kota Makassar tidak berputar, karena kan kalau terbelanjakan kan berputar ekonomi itu. Ya, kedua manfaat yang bisa didapatkan masyarakat hilang, ya kan? Apa langkah konkret Pak yang kemudian perlu dilakukan dari OPD terkait untuk bisa lebih maksimal lagi di 2023? Iya, tentu mereka paling tahu dan kita sudah kasih tahu langkah-langkahnya ya. Mereka harus dari awal menyusunnya, tidak berpangku tangan ketika kemudian harus lebih proaktif ya. Kalau ada kendala harus proaktif, jangan nanti di waktu mepet baru mau proaktif. Mestinya kan sudah istilahnya sudah by progress. Harusnya kalau ini tidak ada kejelasan pertanggal ini, harus mereka lebih pusing ya misalkan. Jadi harus by progress, jangan nanti ya SKS, sistem kebut semalam istilahnya. Di akhir-akhir akhirnya ada mungkin yang terkerja tapi banyak yang tidak terrealisasi. Untuk Pemkot sendiri, Pak Wali Kota, apa yang perlu dilakukan Pak Wali kemudian untuk mengawal APBD 2023 ini, Pak? Mudah-mudahan Silpa tidak besar lagi, dan itu harus menjadi konsen Pak Wali Kota ya. Kalau karena kan itu tadi, karena yang tidak terkerja terbelanjakan besar ya, nilai Silpa kita itu kan di angka 700-an miliar, itu besar banget ya, Silpa yang luar biasa. Makanya mudah-mudahan ke depan 2023 ya Silpa kita bisa ya, kalau bisa di bawah 200 M itu luar biasa. Ya. Betul-betul. Jadi memang harus memaksimalkan anggaran Harus tadi dimaksimalkan. Ya. Menurut Anda Pak, apa kemudian tantangan yang dihadapi kalau kita membahas proses pemulihan ekonomi saat ini dan kedepannya begitu Pak di Kota Makassar? Ya, tantangannya sama, hampir sama semua daerah. Intinya kalau kita punya kemauan, kemudian saling mendukung satu sama lain, kemudian proaktif dan membuka komunikasi ini yang paling penting. Jadi banyak hal yang buntu gara-gara
komunikasi yang tidak efektif dan komunikasi yang tertutup. Jadi yang satu jaga wibawa tidak menelpon ke mitranya, yang satu juga tidak menelponnya tidak. Jadi komunikasi harus terus berjalan. Pak Wali juga harus mesti sering-sering berkomunikasi kepada dinasnya. Dinas pun kepala dinas kalau ada masalah atau jangan sungkan-sungkan menyampaikan kepada pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wali atau pimpinan Sekda dan atau TAPD. Dan kemudian Pak, keterlibatan masyarakat untuk pemulihan ekonomi kita tentu besar begitu ya Pak. Apa peran yang perlu sama-sama untuk kita ambil Pak? Masyarakat. Iya, terkait dengan pemulihan ekonomi kita. Iya. Pertama ya tentu masyarakat harus pro terhadap pemerintah, pro terhadap program pemerintah sehingga bisa berjalan seiring sejalan. Kalau bisa seiring sejalan, memaksimalkan bersama, ya. Kemudian ya saya kira cukup gitu aja. Jadi harus sama-sama seiring sejalan pemerintah dan masyarakatnya. Dan saya tentu ya tidak lupa kita selalu berdoa semoga dimudahkan. Baik Pak, terakhir nih Pak, harapan Anda untuk ekonomi dan juga keuangan khususnya optimalisasi PAD di Kota Makassar harus lebih maksimal untuk kedepannya, langkah apa yang perlu diambil? Silakan Pak. Ya, saya kira sama jawaban saya tadi kan. Sudah berapa kali. Ya, harus dimaksimalkan aja. Jadi pemerintah kota fokus dengan kerjanya, kemudian proses dengan targetnya, ya mengurangi kebocoran di mana-mana, kemudian memaksimalkan kinerja, ya, dan terus berinovasi, ya, dan harus reaktif. Maksudnya kalau ada kendala langsung cepat dicari solusinya, jangan berpangku pada masalahnya. Harus cepat solusinya dicari, kemudian jangan bosan untuk terus berkomunikasi mencari jalan keluar kepada semua stakeholder, berkomunikasi dengan DPRD, berkomunikasi dengan Pak Wali, atau kalau di pemerintah kota ada namanya tim TAPD, kemudian atau Pak Setda. Jadi memaksimalkan itu. Jadi Kadis harus berpikir istilahnya lebih progresif, revolusioner. Istilahnya kan harus bagaimana. Mudah-mudahan tidak ada lagi anggaran yang tidak terserap di tahun 2023. Kasihan masyarakat kalau ada anggaran yang tidak terserap itu. Serapan anggaran semoga bisa lebih baik. Iya, harus lebih maksimal karena yang rugi itu adalah masyarakat kita. Baik, terima kasih banyak Pak Aswar untuk Sama-sama waktunya Mbak hari ini. Aziza. Ya. Baik, semoga kedepannya roda perekonomian kita di Kota Makassar bisa lebih baik Amin lagi. ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa dan pendengar sudah menyaksikan Makassar Bicara. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.